Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Opportunity, I am making this video to talk about my job, my job in education field as a kindergarten teaching assistant. Jadi menjawab apapun yang mungkin dipertanyakan oleh kalian ketika melihat pekerjaan ini, karena kayaknya pekerjaan ini tuh nggak tahu ya kalau di sekolah-sekolah nasional di Jakarta atau di Indonesia ini apakah sudah umum atau belum. So let's talk about it. Jadi I am a teaching assistant of kindergarten. I started this career since I was 18 2 years ago, and now I'm 20. And yes, I'm doing it while I am studying. Jadi untuk kalian yang mungkin bertanya kayak, itu gimana sih awalnya bisa mengambil pekerjaan ini dan juga bisa tiba-tiba bekerja di sini, apakah ada background pendidikan kah atau memang ada apanya gitu. Jadi sebenarnya my background in education is not in education. I mean in college, in university is not in education. So I am studying international relations, which is completely the opposite way of my career right now. But yeah, why this is actually a classic thing to say that I love kids. That's why I'm in this field right now. But I do really love kids. Dan juga kayaknya memang karena seru aja gitu loh. Maksudnya kerja sama anak-anak. Awalnya karena saran dari papa untuk coba deh ngajar les gitu kan, untuk mengisi waktu. Karena waktu itu I was looking for a routine, lagi nyari rutinitas apa ya yang bisa dilakukan gitu. Because I study in distance in my university. Jadi kayak untuk kalau kegiatan apa ya yang mau dilakukan gitu untuk mengisi waktu. Jadi akhirnya dapat saran dari papa untuk ngajar les. Akhirnya coba ngajar les dan akhirnya mulai mau mencoba hal baru lagi. Kayak coba deh ngelamar ke sekolah gitu. Tapi kan nggak mungkin jadi guru karena ya belum ada pengalamannya juga dan juga belum selesai kuliah gitu. Akhirnya ya udah coba teaching assistant dulu. Dan akhirnya dapat nih di sekolah yang sekarang ini. Nah, memang the journey is not too easy for me, especially on the first year. Karena memang this is something new kan, kerja benar-benar di sekolah resmi gitu. Nah, tapi ini nih, nggak tahu di sekolah Indonesia di TK-TK nasional apakah satu kelas 2 guru atau gimana. Karena di sekolah ini I have a friend, I have a coworker, and I have a colleague and I asked her because she was teaching in a national school, and I asked her, emangnya ada nggak sih maksudnya 2 guru dalam satu kelas? Kata beliau nggak ada. Jadi memang mungkin sebagian ada, I don't know. Comment down below if you are a kindergarten teacher in Indonesia. Comment down below if it's normal to have a teacher and teaching assistant in one class, or only for some school. Karena di sekolah ini sebenarnya masih dibilang nasional, tapi memang kita pakai Inggris sebagai pengantarnya, campur Indonesia juga, kayak bilingual gitu. Dan satu kelas ada 2 pengajar, 1 guru kelas, 1 asisten. Nah, aku sebagai asisten teachernya gitu. Nah, I started as a playgroup teaching assistant tahun lalu sebagai playgroup, dan ya emang benar-benar assist aja kebanyakan dan bantu-bantu guru kelas kalau ada mau nyiapin apa gitu. Kalau yang tahun ini itu nggak fully assist, ada assist tapi juga ngajar subjek yaitu bahasa Indonesia gitu. Jadi di tahun ini teaching assistant pekerjaanku kayak gitu yang tahun ini, this year kayak gitu sih. Jadi so that's basically what I do. Jadi itulah yang biasanya dilakukan. Jadi tahun pertama tuh bisa dibilang baru ya. Jadi kayak something new that I was trying. Jadi nggak yang mudah untuk dijalankan pastinya, dan juga sesuatu hal yang challenging
you have to deal with like kinds of personalities, you know, new kinds of personalities that you think before that you will never face this kind of personality. Karena kan orang-orangnya banyak, jadi pasti bakal kayaknya dulu nggak kepikir bakal ketemu si A, bakal ketemu si B, bakal ketemu perilaku kayak A, kayak B, tapi sekarang ini ketemu kayak gitu sih. Jadi emang benar-benar suatu hal yang baru dan juga memang perlu adaptasi pastinya awal-awal. Apalagi kan pada saat itu masih 18 tahun ya, I was 18 and I just started university. Jadi kayak something that is very very new to me, karena juga nggak pernah nih sebelumnya ngajar kerja di sekolah, paling ngajar les online, nggak pernah yang benar-benar datang ke sekolah gitu. Jadi baru adaptasi, dealing with certain people, certain personalities. Kalau mungkin gini ya, people didn't ask me this question, but I saw in YouTube like there's a lot of teachers resigned from their job. Nah, pengen ngebahas itu kayak kenapa banyak guru-guru di YouTube, guru internasional ya, maksudnya guru luar ya, aku nontonnya, tapi kalau yang Indonesia belum pernah gitu nonton video jenis kayak gitu, tapi sering banget nonton video guru luar yang resign gitu di luar negeri. Alasannya karena toxic workplace, low pay gitu. Karena realistis ya, walaupun guru niatnya mendidik, tulus untuk murid-muridnya, tapi kan tetap they have a life, mereka punya kehidupan yang pastinya mungkin butuh standar lah, at least standar how to get paid. Bener-bener lihat beberapa video guru-guru luar nih kok kayak banyak yang resign, kenapa sih? Ya kalau dari cerita mereka tuh memang sama kebanyakan. Problemnya adalah anak, ekspektasi orang tua, admin, dan juga tekanan-tekanan lah dari sekolah itu, entah mungkin prinsipal atau entah mungkin teman kerja gitu. Problematiknya sama gitu mereka itu rata-rata. Nah jadi kalau ditanya have I ever feel that way, aku pernah di titik dimana kayak capek di pendidikan ya, pokoknya lagi di titik yang benar-benar kayak mau nyerah aja gitu, kayak I think I wanna stop gitu, karena memang orang-orangnya bermacam-macam, behaviornya, karakteristiknya. Jadi kayak apa berhenti aja ya. Itu kayaknya awal tahun pertama lah ya. Tahun kedua memang lebih enjoy, tapi akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut di semester 2 lah kayaknya. Cuman nggak yang sulit gitu loh, kayak tahun pertama tuh lebih ke karena baru adaptasi, jadi kayak ternyata kerja di sekolah itu nggak gampang ya, ternyata kerja di pendidikan itu nggak gampang. Yang aku nonton di YouTube banyak guru-guru yang merasakan itu. Aku bahkan nonton sebelum aku mulai kerja, dan pas udah kerja langsung kayak iya gitu, yang guru-guru itu bilang terjadi gitu. Ada aja gitu problematiknya kalau di sekolah itu gitu. Memang bukan spesifik satu sekolah aja, karena guru-guru itu tuh dari negara yang berbeda-beda dan juga dari sekolah yang berbeda-beda pastinya, dan mereka facing the same problem, yaitu ekspektasi orang tua, anak yang nggak bisa diatur, mungkin admin, kalau nggak principal, kalau nggak teman nanti. Jadi memang kayak itu suatu circumstance yang berubah gitu. Jadi circumstance yang terjadi, yang siklus yang berputar di situ. Jadi nggak ngerti ya maksudnya apakah ini terjadi di semua guru. Makanya I share this because I wanna hear from you too. Jadi kalian guru-guru please komen apakah itu terjadi sama kalian juga, atau hanya di beberapa sekolah aja gitu, atau hanya di certain schools gitu. Karena yang aku nonton di YouTube, beberapa guru-guru yang resign tuh alasannya ya itu lagi balik lagi gitu. Dan pas aku nonton sebelum mulai kerja di sekolah, dan pas mulai kayak ternyata gini gitu. Yang mereka bilang aku ada nih yang relate akhirnya gitu pas udah masuk
ke sekolah. Karakter orang pasti beda-beda dan pasti kita akan hadapi itu, entah dari prinsipal, entah dari owner, entah dari teman-teman, entah dari admin gitu. Challenges itu ada. Alhamdulillah sih di sini enggak ya. Maksudnya kita nggak bisa mengatakan sesuatu hal sempurna karena memang nggak ada yang sempurna apapun itu. Ya adalah beberapa behavior yang mungkin this is no gitu. Kayak gitu aja sih. Cuman ya memang problematik yang dihadapi guru-guru aku semenjak kerja di sekolah jadi bisa relate gitu. Ternyata ya memang gitu, karena ya mungkin banyak dari mereka yang masih underestimate guru, underestimate asisten guru, underestimate educator lah gitu mungkin. Nah, jadi kalau kalian tanya pengalaman pribadiku, apakah aku pernah mengalami ketoksikan, ya pasti pernah. Bukan sekolahnya tapi pribadinya gitu yang mungkin toksik gitu, yang memang toksik gitu. Tapi itu sudah diatasi gitu. Cuma memang yaitu challenge-nya. What I wanna talk about is not my personal life, bukan pribadiku yang aku mau bicarakan, tapi memang apa yang guru-guru rasakan. And I wanna hear from you too. Mau denger dari kalian juga. Aku pribadi selama jadi asisten guru nggak sesulit itu sih, cuman memang adalah challenge-challenge yang dihadapi, apalagi dulu masuk umur masih 18, masih belum ngerti dunia pekerjaan. Sekarang udah oke gitu, udah tahu. Kalau soal toxic itu lebih ke personalnya, ada suka dukanya banyak gitu, karena kan we have a goal, terus kita juga ini yang kita mendidik anak-anak, jadi suka dukanya pasti banyak. Teman-teman kerja itu kayak momen-momen kita melewati pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama-sama, itu ups and downs-nya ada banget pastinya. I'm hoping their school whose the admins are nice, the principals are nice, the owners are nice, the co-workers, colleagues are nice, the students, the parents are nice. Jadi ya nggak bisa sempurna semuanya mulus pasti. Ya walaupun orang-orang itu pasti nggak bakal sempurna ya. Cuman setidaknya baik. Nah kalau misalnya adalah sikap-sikap yang nggak cocok sama kita tapi itu masih di batas wajar, ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan dari siapapun, karena apalagi dari manusia. Nah sendiri nih aku yang ngomong juga banyak banget kekurangannya. Jadi aku nggak expect orang sempurna, tapi expect sehat-sehat aja environment-nya gitu. Kalau kalian tanya susah nggak? Ya, kalau kalian udah adaptasi sih nggak susah. Enak-enak aja, yang penting ikhlas jalaninnya, jadinya nggak susah gitu. Tips, if you want to apply, nah ini aku tuh orangnya kalau soal apply gini bebal gitu, suka nggak tahu diri kali ya, bahasa kasarnya, kayak ya udah apply aja gitu. Kayak kadang-kadang nggak nyadar diri gitu, kayaknya apply gitu. Tapi alhamdulillah namanya rezeki nggak ada yang tahu kan, ya akhirnya keterima. Padahal kalau dari requirements aku waktu itu masih jauh banget lah dari cocok gitu. Tapi alhamdulillah rezeki, dan Allah tahu aku mampu, dan Allah tahu itu memang porsinya aku, rezekinya aku, waktunya aku. Alhamdulillah diterima. Jadi kalau diterima insya Allah pasti ada jalannya, pasti kalian mampu ngejalaninnya, pasti kalian bisa. Jadi jangan terlalu banyak takut, khawatir gitu, kayak aduh kok bisa nggak ya. Kalian pasti bisa, apalagi kalau kalian udah dapat gitu. Kalau kalian belum dapat tapi kalian punya keinginan, berarti itu juga jalan dari Allah, salah satu tanda jalan. Coba apply terus, berdoa nomor 1, usaha, apply. Gak usah terlalu yang kayak aku pantas nggak ya, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya ini requirement saya nggak cocok deh, nggak apa. Tapi selalu pasti ada kesempatan kalau kalian mau mencoba gitu, dan kalau kalian mampu pasti sama Allah dikasih jalannya. Jadi harus coba, apply aja, tidak usah banyak pikiran. Gitu tipsnya. Kalau aku sih memang waktu itu apply, doa, apply, coba. Ada keinginan di hati, aku yakin berarti itu jalannya, aku coba terus dan alhamdulillah dapat. Jadi kalian kalau ada keinginan jalanin aja, itu tandanya insya Allah, tanda dari Allah, jalan dari Allah yang dibuka untuk kalian menuju sesuatu dengan cara ditimbulkan keinginan itu di hati kalian. Jadi doa, usaha, lakukan gitu. Jadi aku apply, aku waktu itu di Job Street, terus juga aku pernah di sekolah yang ini aku langsung kontak adminnya, terus diminta kirim CV, terus abis itu ditelepon interview. Coba aja friends. So yeah, that's it, my sharing session. I don't wanna say story time kali ya, karena lebih ke sharing session. Let me know your experience, girls, guru-guru, ibu-ibu, guru-guru
TK, please banget komen, kita saling sharing, pasti seru banget di comment section. Gimana sih serba-serbinya, terus suka dukanya, terus gimana sih challenging yang kalian sebagai guru rasakan gitu. So yeah, don't forget to share your story here. Welcome mengajar TK, ngajar SMP, SMA, bahkan dosen pun kalau mau nimbrung ayo banget gitu. Kita sebagai pendidik walaupun levelnya berbeda-beda, maksudnya kayak aku ya level TK gitu, yang kalian yang udah ngajar yang kelas besar, let's go. Aku sebagai junior kalian pastinya, karena aku di dunia pendidikan sebenarnya masih buta, masih kayak gak paham banget, masih perlu belajar banget. Jadi aku pengen tahu dari kalian yang sudah berpengalaman, senior-seniorku, please comment down below. See you on the next video. Assalamualaikum.